serta menggambarkan apa yang dikerjakan oleh para manajer dan apa yang merupakan praktek manajemen yang baik. Oke, atau saya tuliskan kata kuncinya di sini saja. Jadi ketika kita ngomong scientific management theory, kita ngomong ada metode ilmiah di sini. Jadi manajemen itu membahas mengenai penggunaan metode-metode ilmiah untuk menggambarkan sebuah cara yang terbaik. Nah, yang kedua adalah general management theory. Ini sudut pandang organisasi secara keseluruhan menggambarkan apa yang dikerjakan oleh manajer dan apa yang merupakan praktek manajemen yang baik. Jadi ini overview-nya, secara umum overview tentang apa yang dikerjakan oleh manajer. Jadi membahas tentang secara umum lah. Jadi dikatakan ini general management. Kemudian evolusi berikutnya adalah quantitative approach to management. Membahas mengenai penggunaan teknik kuantitatif. Jadi ini ada teknik kuantitatif yang digunakan untuk mempelajari ilmu manajemen. Yang ketiga adalah organizational behavior. Behavior itu apa? Tingkah laku kan? Tindakan atau perilaku orang. Jadi ilmu manajemen pada saat ini adalah ilmu manajemen yang membahas tentang perilaku manusia, ya. Kemudian ada juga motivasi, membahas tentang motivasi, membahas tentang manajemen sumber daya manusia, kepemimpinan atau leadership, ya. Kemudian teamwork, kepercayaan, kemudian manajemen konflik, mulai maju lagi. Nah, pada tahap ini kita namakan perkembangannya adalah organizational behavior. Kemudian system approach, langsung masuk ke sistem, yaitu menganalisis organisasi dari sebuah sudut pandang sistem-sistem yang berpendapat bahwa organisasi merupakan sebuah sistem terbuka. Jadi organisasi, membahas tentang organisasi yang menggunakan sistem terbuka, ya. Dan terakhir adalah contingency approach. Lahir dari penelitian manajemen atas teori-teori manajemen yang ada dan menemukan bahwa situasi-situasi yang berbeda dan berubah-ubah, para manajer perlu menggunakan pendekatan dan teknik yang berbeda karena manajemen tidak dapat didasarkan kepada prinsip-prinsip yang disederhanakan yang diterapkan di seluruh situasi. Oleh karena itu, organisasi adalah berbeda, menghadapi situasi yang berbeda dan memerlukan cara pengelolaan yang berbeda. Jadi intinya adalah ilmu manajemen pada saat ini, pada contingency approach ini adalah manajemen dilakukan secara aplikatif. Artinya disesuaikan dengan situasi. Ya, seperti itulah. Oke, itu adalah pengertian dari contingency approach. Kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Berikutnya adalah strategi pemasaran, konsep, dan perkembangannya. Kita sudah masuk ke bagian yang B. Kotler and Armstrong mengemukakan 5 jenis orientasi manajemen pemasaran. Jadi ada 5 hal, ada 5 orientasi manajemen pemasaran, yaitu konsep produksi atau production concept, konsep produksi, konsep produk atau product concept, ketiga konsep penjualan atau selling concept, keempat konsep pemasaran atau marketing concept, dan yang kelima adalah konsep pemasaran bernuansa sosial.
ini hal yang penting, bagian yang penting juga, jadi mungkin perlu dicatat ya. Jadi konsep produksi ini atau production concept ini berpendapat bahwa para konsumen akan menyukai produk jika produk yang dijual itu harganya murah atau harganya itu terjangkau. Nah, jadi orientasi manajemen pemasarannya ini pada harga. Gimana caranya biar produksi itu murah sehingga menyediakan barang yang murah, gitu ya. Itu konsep yang pertama. Yang kedua adalah konsep produk. Nah, kalau yang konsep produksi itu terkait harga, kalau konsep produk ini terkait mutu. Jadi gimana caranya produk yang dijual itu mempunyai kualitas yang baik. Kalau kualitasnya baik, pasti konsumen itu mau beli. Nah, itu. Dan yang ketiga adalah konsep penjualan atau selling concept. Nah, kalau ini berpendapat bahwa produk itu akan laku kalau dipromosikan. Kalau nggak dipromosikan, orang nggak tahu, orang nggak akan beli. Dan orang nggak akan berminat untuk beli, gitu ya. Dan konsep yang keempat adalah konsep pemasaran atau marketing konsep. Nah, ini lebih dalam lagi. Jadi produk atau barang itu akan laku jika jika produsen itu memahami kebutuhan konsumen. Sebetulnya konsumen butuhnya apa sih? Nah, itu yang kita sediakan, itu yang kita jual. Nah, konsep pemasaran ini bagus ya. Ini saya pikir sejalan dengan pemasaran strategis ya. Karena di dalam pemasaran strategis kan ada satu proses pemahaman kebutuhan konsumen itu apa. Dan konsep yang kelima adalah konsep pemasaran bernuansa sosial atau societal marketing konsep. Ini apa? Jadi berpendapat bahwa organisasi harus mengetahui kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran, serta menyampaikan kepuasan yang diinginkan oleh mereka secara lebih efektif dan efisien daripada pesaing dengan cara mempertahankan atau memperbaiki kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Saya kasih contoh itu Aqua. Ya, Aqua itu mereka tahu betul. Nah, jadi mereka melalui program-program sosialnya, mereka membangun suatu sistem pengairan yang baik di satu wilayah di Indonesia. Nah, ini tujuannya apa? Nah, ini tujuannya ini untuk menggiring konsumen bahwa mereka adalah perusahaan yang bernuansa sosial. Mereka ingin market mereka atau pasar atau konsumen mereka itu sejahtera. Nah, ini konsep yang baik juga yang bisa dipakai. Nah, 5 konsep ini dipakai untuk melakukan strategi pemasaran. Ya. Kemudian Kotler dan Armstrong juga mengemukakan orientasi yang lebih mutakhir. Ini yang paling mutakhir menurut Kotler dan Armstrong ya, yaitu namanya manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management, CRM. Jadi apa ini intinya? Didefinisikan sebagai proses menyeluruh dalam membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan dengan cara menyampaikan nilai dan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi dari yang disampaikan oleh para pesaing. Jadi ini adalah intinya adalah bagaimana perusahaan itu membangun relasi yang kuat dengan customer-nya, dengan konsumennya, sehingga konsumen itu merasa puas dengan produk, dengan pelayanan perusahaan atau produsen, sehingga tercipta loyalitas atau kesetiaan, pelanggannya itu setia. Kalau nggak beli produk itu nggak akan beli, gitu ya, nggak apa gitu. Pokoknya menunggu produk itu sampai ada. Nah, kemudian kita lanjutkan tugas pemasaran dalam pemasaran strategis. Ada 2, yaitu bersama pimpinan bagian-bagian fungsional lainnya, manajer pemasaran ikut dalam perumusan perencanaan strategis organisasi, atau tadi kita namakan strategi korporasi. Nah, yang kedua adalah tugas dari pemasaran dalam perencanaan strategis adalah membuat rencana pemasaran strategis yang